Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fluida statis dan dinamis. Yaitu fluida zat yang dapat mengalir, kata fluida mencakup cair dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Ini adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Karakteristik fluida statis yang pertama yaitu berada dalam keadaan diam, yang kedua memiliki massa jenis, yang ketiga memiliki tekanan hidrostasis, yang keempat mematuhi hukum Pascal, yang kelima mematuhi prinsip akademis, yang keenam adalah adhesi dan kohesi. Di sini ada beberapa sifat fluida statis. Yang pertama yaitu massa jenis, yang kedua tekanan permukaan, yang ketiga kapilaritas dan vikositas. Rumus massa jenis yaitu P sama dengan M per V. P yaitu massa jenis Kg atau M per kubik. M adalah massa Kg atau gram. V yaitu volume, M per kubik atau cm per kubik. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa rambut disebut sebagai pipa kapiler. Kapilaritas disebabkan oleh adanya gayakan adhesi dan gaya kohesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler, sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam zat cair menyebabkan permukaan zat cair menjadi tidak rata atau tidak sama. Ada yang tahu nggak sih vikositas itu apa? Vikositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecil gesekan di dalam fluida. Makin besar vikositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, vikositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan dalam gas vikositas timbul sebagai akibat pembukaan molekul gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi vikositas. Yang pertama yaitu tekanan. Vikositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan vikositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Yang kedua, temperatur. Vikositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan vikositas gas naik dengan suhu. Pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. Molekul-molekul cair bergerak sehingga gaya interaksi antara molekul melemah. Yang ketiga yaitu berat molekul. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas adalah sifat yang menunjukkan bahwa suatu proses dalam kontinuitas fisik tetap dalam ruang dan waktu. Dalam fisika, hukum kontinuitas menyatakan bahwa massa fluida yang melewati suatu area tetap konstan, meskipun kecepatan aliran dan luas penumpang berubah. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyiram tanaman menggunakan selang. Saat menekan selang, luas penampangnya diperkecil sehingga jarak jatuh air menjadi lebih jauh. Rumus kontinuitas. Air yang mengalir di dalam pipa, air dianggap mempunyai debit sama di sembarang titik, atau jika ditinjau dua tempat, maka debit alir 1 sama dengan aliran 2, atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termanfaatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulent, atau tidak mengalami putaran-putaran. Fluida dinamis dibagi menjadi dua, yaitu satu aliran laminar atau aliran laminar adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah. Yang kedua, aliran turbulent atau aliran turbulent ditandai adanya pusaran air turbulent dan kecepatan aliran tinggi. Karakteristik fluida dinamis. Yang pertama yaitu tidak kompresibel, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis
yang akan teratur dan tidak berulang. Rumus fluida dinamis yaitu ada Q AV per AT sama dengan AV T per AT sama dengan AV. I yaitu debit aliran M kubik per sekon, A luas penambangan atau M lingkar. V laju aliran fluida atau M sekon, T yaitu waktu dan sekon. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandasar pada hukum ketotalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap detik sepanjang suatu garis arus. Persamaan hukum Bernoulli. Di sini ada rumusnya yaitu P1 tambah 1 per 2 P kali V1 pangkat 2 plus P kali 3 kali H1 sama dengan P2 tambah 1 per 2 P kali 2 P kali V2 pangkat 2 plus P kali Y kali H2, yaitu P sama dengan tekanan Pascal, A yaitu luasan permukaan M kubik, P yaitu massa jenis fluida atau Kg per M kubik, V yaitu kecepatan fluida M atau sekon, F yaitu gaya Newton, H yaitu ketinggian fluida dari keadaan pertama yaitu M. Hukum Archimedes. Pada saat kita berjalan atau berlari di dalam air, kita tentunya akan merasakan bahwa langkah kita lebih berat dibandingkan jika kita melangkah di tempat biasa. Gejala ini disebabkan adanya tekanan dari zat cair. Penemuan hukum Archimedes adalah hukum Archimedes pada tahun 1187 per 12 Masehi di Yunani. Bunyinya, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tersebut, gaya apung atau gaya kata sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Dalam kehidupan sehari-hari yaitu menetesnya air pada ujung kain ataupun ujung kertas. Yang kedua, minyak tanah pada sumbu sehingga kompor dapat menyala. Yang ketiga, lampu minyak bisa menyala karena minyak tanah naik melalui sumbu. Hukum Archimedes adalah rumus Fa sama dengan P kali GA. Keterangannya, Fa yaitu tekanan Archimedes yaitu N atau M per kubik. P yaitu massa jenis atau Kg M per kubik. G yaitu gravitasi atau Newton per kilogram. V yaitu volume benda tercelup atau M per kubik. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis di semua titik yang terdapat pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Tekanan hidrostatis dimanfaatkan dalam pemasangan infus. Ketinggian diatur sedemikian rupa sehingga tekanan zat cair pada infus lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan P kali G kali H. P yaitu satuan Pascal atau PA atau Newton per meter kuadrat N per M3. P yaitu massa jenis, satuannya Kg plus M3. G yaitu percepatan gravitasi, satuan M per sekon. H yaitu kedalaman benda dalam zat cair, satuannya M. Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan segala arah dengan sama besar. Rumus Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 yaitu gaya yang diberikan ke penghisap kecil atau disebut dengan Newton. F2 yaitu gaya yang diberikan ke penghisap besar yaitu Newton. A1 yaitu luas penumpang penghisap kecil yaitu M per kubik. A2 yaitu luas penumpang penghisap besar yaitu M2. Mekanika statis dan dinamis merupakan dua aspek yang penting dalam fisika yang saling melengkapi. Sementara mekanika statis berfokus pada benda yang tidak bergerak,